Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Naufal Rasa. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang terminologi hadis Nabi. Terminol Terminologi hadis Nabi sendiri itu ada empat, yaitu ada konsep dasarnya itu ada empat, hadis, sunnah, khobar, dan asyar. Hadis. Apa itu hadis? Seperti kalian akan bertanya. Hadis itu adalah segala sesuatu. Apa itu hadis? Seperti kalian akan bertanya. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat. Sedangkan sunnah itu adalah kebiasaan atau tradisi Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun penetapannya, yang apabila kita mengerjakan itu mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan itu kita tidak mendapatkan apa-apa atau biasa saja atau tidak dosa. Kemudian ada khobar. Khobar itu berarti berita yang disampaikan kepada seseorang dari sudut pendekatan bahasa. Kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah akhbar. Sedangkan secara istilah khobar adalah berita yang disampaikan baik yang datang dari nabi, sahabat ataupun berita dari tabiin. Kemudian ada asar, secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam istilah ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat-sahabat dan tabiin. Kemudian unsur-unsur hadis itu ada dua. Yang pertama itu ada sanad, yang kedua itu ada matan. Apa itu sanad? Sanad itu adalah sandaran. Jadi sanad itu bisa dikatakan sebagai ketika ada hadis, misal sanad itu merupakan rantaian dari beberapa perawi. Jadi perawi satu ke perawi kedua, perawi ketiga sampai ke Rasulullah itu disebut sanad. Kemudian ada satu lagi itu yang namanya matan. Jadi apa matan? Jadi apa itu matan? Matan itu merupakan para ulama itu membagi rangkaian sanad ke dalam tiga tingkatan, yaitu ashal sanad, sanad-sanad yang lebih sahih, ahsal sanad, sanad-sanad yang lebih hasan, dan dha'fal sanad, sanad-sanad yang lebih lemah. Kaidah kesahihan sanad sebagaimana dijelaskan. Maka suatu hadis yang dinyatakan sahih adalah hadis yang sanadnya sambung. Seluruh perawi sanad bersifat adil. Seluruh perawi bersifat cermat. Sanad matan dari kejanggalan. Sanad terhindar dari cacat. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah tentang matan. Matan itu adalah isi atau kandungan yang ada dalam hadis tersebut. Salah satu contoh matan hadis adalah dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim seperti yang disebutkan di atas tersebut. Maka ya bisa artinya pokoknya matan itu adalah isi dari hadis. Kalau ada kisah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, kemudian ada kata bla 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 seperti itu, maka yang Abi Hurairah itu merupakan sanad, kemudian yang setelah qala Rasulullah itu merupakan matan. Kaidah kesahihan matan hadis. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk matan hadis Nabi ada yang qauliyah, fi'liyah, takririyah. Matan hadis Nabi yang berbentuk qauliyah merupakan laporan hasil pendengaran para sahabat terhadap sabda Nabi. Fi'liyah itu laporan para sahabat terhadap perilaku dan sifat-sifat Nabi. Perbandingan antara hadis Nabawi, hadis kursi, dan hadis Al-Quran. Perbandingan antara hadis Nabawi, hadis kursi, dan hadis Al-Quran. Baik hadis Nabawi, hadis kursi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi.
dari sudut kebahasaan. Kata kursi itu dari kata yaqdus qudusan, artinya suci atau bersih. Maka kata hadis suci artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi sendiri, dan disebut kursi karena hadis di sini suci atau bersih dan datangnya dari Zat yang Maha Suci. Adapun perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quran itu ditemukan sekitar 6 perbedaan. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi, sedangkan hadis kursi bukan. Kedua, Al-Quran itu redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis kursi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang baik hadis Nabawi, hadis kursi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi. Dari sudut Adapun perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quran itu ditemukan sekitar 6 perbedaan. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi, sedangkan hadis kursi bukan. Kedua, Al-Quran itu redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis kursi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang